kehilangan memang akan dilalui oleh siapapun. Proses kehilangan yang mendadak memang berbeda dengan proses kehilangan yang sudah melalui proses. 2021, awal tahun yang cukup berat untuk kita semua. Ragam bencana alam mulai menyapa. Mulai dari kecelakaan pesawat, banjir, gempa, dan pandemi COVID-19 yang gak kunjung usai. Gak sedikit keluarga atau orang sekitar kita pergi, berlalu bersama bencana tersebut. Sedih, terkejut, tidak siap, pesimis dengan masa depan. Itulah yang dirasakan oleh kami yang kehilangan. Bagaimana kita bisa berdamai dengan kondisi ini? Halo, saya Alfa Mardika, psikolog dari Insight Psikologi. Setiap yang hidup pasti akan meninggal gitu kan ya. Jadi kehilangan memang akan dilalui oleh siapapun. Proses kehilangan yang mendadak memang berbeda dengan proses kehilangan yang sudah melalui proses. Maksudnya adalah ketika kita kehilangan seseorang, tapi seseorang itu sudah melalui proses sakit, tentu penerimaan kita akan lebih bisa dibanding mereka yang pergi secara mendadak. Nah, sebenarnya tidak perlu terburu-buru untuk selesai dalam proses berduka. Jadi wajar kok kalau misalnya kita tuh habis kehilangan, kita sedih, kita berduka, itu wajar. Jalanin aja proses itu. Nah, yang perlu diingat, memang ada tahapannya. Ternyata grieving atau proses kehilangan ini ada 5 tahapannya. Yang pertama itu adalah denial. Biasanya kalau kita kejadian kayak kemarin gitu ya, peristiwa yang kematian mendadak, itu biasanya kita denial, nolak dulu. Enggak ayahku masih hidup, enggak ibuku masih hidup, atau suamiku masih hidup, atau istriku masih hidup, anakku masih hidup, seperti itu. Biasanya proses yang selanjutnya adalah proses anger, bisa jadi marah gitu, menyalahkan diri sendiri. Coba ya aku nggak beli tiket pesawat itu, atau coba ya, pokoknya menyalahkan diri sendiri yang sebenarnya nggak ada kaitannya gitu. Setelah proses anger itu biasanya terjadi tahapan yang namanya bargaining. Bargaining ini seperti kita tuh berandai-andai. Jadi tadi kan kita udah marah ya, kita nyalahin diri sendiri, akhirnya nih misalnya gara-gara aku atau gara-gara ibu sih gitu, ayah jadinya naik pesawatnya sendiri, akhirnya kan ayah kan yang meninggal gitu ya. Bisa juga kayak coba ya kalau ayah itu masih hidup, aku mau deh nurutin ayah. Coba ya kalau peristiwa kematian ini nggak terjadi, aku mau deh lebih patuh sama ibu. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan depression. Tapi depression ini nggak sama ya sama orang yang mengalami depresi, bukan itu maksudnya. Tapi depression di sini adalah tahap kita tuh jatuh, kita tuh ngerasa sedih. Karena kenapa? Karena kita berusaha melihat bahwa ini adalah kenyataan yang terjadi. Jadi responnya adalah sedih, responnya adalah nangis, responnya adalah khawatir gitu ya. Nah, sebenarnya ini wajar. Baru yang terakhir biasanya kita masuk ke dalam tahapan acceptance. Kita sudah mulai menerima kenyataan bahwa memang ayah, ibu, atau pasangan yang meninggal itu memang sudah takdir, memang sudah tidak bisa kita kontrol. Dan di acceptance ini kita juga sudah mulai bisa untuk melanjutkan hidup. Bagaimana kita bisa menyikapi kehilangan ini? Kita harus bisa mulai sekarang memilah dan memilih gitu ya. Ada peristiwa yang memang bisa kita kontrol, tapi ada peristiwa yang memang kita nggak bisa kontrol, unkontrol. Nah, misalnya kayak kejadian kecelakaan, musibah bencana, itu adalah sesuatu yang unkontrol sebenarnya gitu. Meskipun kita berusaha nih misalnya ya, berusaha banget misalnya untuk mematuhi semua aturan ketika naik pesawat, atau misalnya kita berusaha untuk menjaga kesehatan, ya udah gitu. Kalau emang ternyata kejadiannya terjadi gitu ya, itu akan terjadi. Jadi kalau memang sesuatu itu ada kontrol dari yang lebih, yang di atas gitu ya, kita nggak bisa kontrol itu, dilepaskan saja gitu, jangan terus terbawa oleh pikiran. Nah, sekarang sesuatu yang bisa kita kontrol itu apa? Sesuatu yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita mengatasi kesedihan ini, bagaimana kita bisa move on gitu. Itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Ini juga balik lagi tergantung dari individunya gitu. Nah, kalau memang
kita punya komunitas atau kalau kita punya aktivitas positif yang bisa kita lakukan, itu juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk mengurangi perasaan sedih atau perasaan berduka kita gitu. Tapi kalau memang kita tuh pada saat itu kondisinya nggak tahu sama sekali harus ngapain dan kita ngerasa bahwa dukungan sosial yang ada ini kayaknya sama sekali nggak membantu, jangan ragu sekali lagi untuk menghubungi profesional. Insight Psikologi juga ada beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi kecemasan akibat proses grieving ini. Kalau hal itu terjadi pada orang di sekitar kita, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya yang paling bagus adalah menjadi pendengar yang baik, didengerin apa yang dia mau curahkan gitu ya, diberikan perhatian yang konsisten. Jadi perhatian itu jangan diberikan pada saat memang momen kehilangan itu terjadi aja, tapi bisa jadi sebulan kemudian, bulan depannya lagi masih berkunjung atau masih telepon sekedar say hi gitu ya. Dan perlu diingat, tidak perlu memberi nasihat, tidak perlu memberikan solusi karena belum tentu itu yang dia butuhkan. Dia cuma membutuhkan bahwa ada orang lain yang mendukung dia untuk melewati proses berduka ini. Dia cuma membutuhkan bahwa ada orang lain yang masih dia percaya untuk berbagi cerita ini gitu.